bukan sekedar hiburan, tapi cermin budaya yang hidup lewat tawa. Melalui peran pelawak, tradisi Jawa Timur tetap bernafas, mengajarkan bahwa menjaga budaya tak harus kaku, cukup dengan ketulusan dan senyum, karena selama kita masih bisa tertawa dan memahami maknanya, budaya ini tak akan pernah hilang. Kembali lagi bersama kami di kelompok 1. Kali ini kami akan membahas mengenai observasi dalam pembelajaran seni budaya. Bener banget apa yang bilang Kak Zaro tadi. Jadi kami kelompok 1 sudah melakukan observasi di Dusun Glombok, Kabupaten Gresik dengan mengangkat judul Kehadiran Lawakan dalam Ludruk melalui peran pelawak sebagai penopang tradisi budaya Jawa Timur. Nah, benar sekali. Video yang kami sajikan berupa wawancara di pagelaran ludruk yang kami sajikan. Bareng tak parai nang omahe anake lantik sapi areke ayu pancene. Ketika kita bicara tentang ludruk, kita tidak hanya membahas teater rakyat biasa dari Jawa Timur. Kita sedang bicara tentang warisan yang hidup, yang terus berdetak di jantung masyarakat. Inti dari ludruk memang terletak pada cerita dramatisnya, konflik yang menguras emosi, tarian yang khas, dan nyanyian yang mendayu. Apa sih momen yang selalu dinanti-nanti oleh penonton? Ya, betul. Di mana momen ketika para pelawak mengambil alih panggung. Pelawak ludruk adalah jembatan yang menghubungkan realitas panggung dengan hati penonton. Kehadiran lawakan yang dibawakan oleh mereka menjadi peran pelawak sebagai tetap menjaga dan menghidupkan agar tradisi ludruk tetap relevan dan tetap digemari, dan selalu menjadi penopang utama budaya Jawa Timur di tengah gemburan modernisasi. Kaisin Lapo isin mumpung adoma. lah nek doma opo Det? Ya sukan moro tua. Wah, keren banget kan Kak. Kemarin setelah menyaksikan pagelaran ludruk seni Budi Wijaya yang memang dibahas oleh para aktornya itu mengenai isu-isu maupun konflik sosial di masyarakat menengah bawah maupun yang sedang marak di luar sana. Benar banget nih Kak. Habis ini kita akan lanjut ke sesi wawancara bersama aktor ludruk Budi Wijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisal Malika Bilkis dari SMA Negeri 1 Kedamaian. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dari pemimpin ludruknya. Ludruk apa? Ludruk Budi Wijaya. Wijaya. Sebelum menginjak ke wawancaranya langsung, boleh perkenalan terlebih Ya, dahulu. nama saya Bapak Didi Purwanto selaku pimpinan Ludruk Budi Wijaya dari Jombang. Dari Bapak. Ya, Sebagai pemimpin ludruk ini sudah berapa lama? saya sudah kurang lebih 10 tahun lah. Saya termasuk generasi kedua dari Budi Wijaya. Dari pendiri Budi Wijaya adalah Pak Sahid pribadi. Pak Sahid pribadi, beliau almarhum tahun 2011. Beliau adalah bapak saya. Ya, jadi saya generasi kedua. Sebagai penerusnya. Ya, betul. Langsung saja, jadi menurut Bapak sendiri, apa ciri khas lawakan dalam sebuah pertunjukan ludruk? Ciri khas lawakan pertunjukan ludruk dari ludruk sama kesenian lain itu adalah bahwa pertunjukan lawak itu mengangkat cerita sehari-hari, mengangkat fenomena konflik yang terjadi di masyarakat menengah ke bawah, itu diangkat. Itulah gambaran contoh bahwa masyarakat pedesaan banyak konfliknya, misalnya masalah pacaran, masalah warisan, atau masalah tetangga yang gak rukun, itu diangkat buat contoh ya. Oke teman-teman, jadi di sini kelompok 2 sudah bersama Ludruk Budi Wijaya dan kami di sini akan mewawancarai dan bertanya kepada salah satu pemeran pelawak di Ludruk Budi Wijaya ini. Oke, Bapak permisi, mau tanya mengenai peran pelawak dalam menjaga dan menghidupkan tradisi ludruk. Itu kalau saya pertama kali tanya langsung aja, menurut Anda
Sejauh mana pelawak berperan dalam menjaga identitas ludruk sebagai kesenian di Jawa Timur? Monggo dijawab. Kalau pelawak ludruk ya, pelawak ludruk kan pelawak kesenian tradisional. Iya. Ya saya bicara tentang di Budi Wijaya. Pelawak yang di Budi Wijaya ini, yang saya maksud pelawak ludruk ya, bukan pelawak yang lain. Pelawak yang di Budi Wijaya ini, menurut saya semuanya itu sangat profesional. Kalau nggak profesional, nggak mungkin masuk di Budi Wijaya. Jadi masuk di Budi Wijaya itu nggak main-main. Harus pelawak yang sudah profesional, sudah pengalaman. Baik itu pelawak yang depan, pelawak yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Menurut saya, zaman mengikuti proses perkembangan zaman juga sangat waspada dalam melaksanakan pentas di panggung itu. Harus cerdas dan menguasai dan membaca situasi. Enggak boleh ngawur lah. Lain dari yang pelawak-pelawak ludruk yang lain. Dan lagi di sini pelawak di Budi Wijaya tiap hari itu selalu di briefing, selalu dikumpulkan oleh pimpinannya. Pimpinannya itu Abah Didik Purwanto. Beliau sangat pengalaman dan sangat cerdik, jenius mengawasi pelawaknya itu. Jadi harus bermutu, berbobot, berkualitas. Karena pelawak itu kan bersaing ya. Jumlah ludruk itu banyak ya. Banyak sekali bersaing. Jadi harus waspada. Pokoknya Budi Wijaya udah sampai kalah lah pokoknya. Dengan tujuan itu. Ya bersaing tapi sehat. Pokoknya Budi Wijaya jangan sampai kalah dengan yang lain. Alhamdulillah Budi Wijaya tahun ini teropnya, tanggapannya itu sangat full sekali. Dari bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahkan sampai 11 full. Alhamdulillah. Dan yang lain terutama pemain peran-perannya untuk melaksanakan cerita itu kan manut sutradara. Ceritanya apa itu manut sutradara tanpa skenario. Sudah hafal semua lah. Alhamdulillah. Ya harapan saya ya muka-muka Budi Wijaya terus laris ya. Terus laris bisa menjadi contoh ludruk yang lain. Ya begitu saja, matur nuwun. Ludruk ini kan sudah lama banget ya Pak. Ya. Nah itu apakah ada perubahan gaya lawakan dari generasi dulu ke sama generasi Z kan. Jadi harus berubah. Lawakan zaman dulu sama sekarang harus berubah. Sesuai. Kalau dulu itu lawakannya penonton itu nggak banyak berpengaruh. Ketika kita katakanlah jatuh di atas panggung terus diguyu, kita ketawakan gitu kan. Tapi zaman sekarang sudah banyak penonton yang konsumsi TikTok, konsumsi sinetron, konsumsi TV ya, banyak tayangan yang itu. Artinya lawakan juga kita ubah. Misalnya untuk generasi Z kita tampilkan lagu-lagu yang viral saat ini untuk plesetan lawak di situ. Cok-cok yang lagi viral sekarang ini apa? Misalnya contoh lagu sketsu apa? Sketsu ya itu kita tampilkan kayak gitu. Itu dibuat lawakan. Buat lawakan. Ya. Sampun sekian dari saya. Terima kasih kepada bapaknya. Semoga acaranya lancar dan diberi kemudahan. Siap, Al-Fatihah. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever